Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Boom. Bawain konten tentang 5 game jadul yang bikin kamu nostalgia. Oke? Jadi sekarang nggak ada yang komen-komen lagi nih, Pan. Jangan kelahiran tahun 95 aja dong. Yang nonton kan nggak harus anak kelahiran tahun 95. Ada yang tahun 60, 70, 80, 2000. Oke, sekarang semuanya bisa, semua umur bisa kalian tonton. 5 game jadul yang bikin kamu nostalgia. Mari. Oh iya, yang belum nonton video gue sebelumnya, mari ditonton, jangan lupa tombol like. Dan yang udah nonton ini jangan lupa diklik tombol subscribe. Oke, mari kita mulai dengan game yang pertama. Game jadul yang pertama adalah yang kita bahas, game Snake. Siapa sih yang nggak tahu game ini, guys? Game Snake ini elektronik oleh Nokia series lama, atau bisa dibilang Nokia jadul ya. Kalau yang beli handphone jadul zaman dulu pasti ada tuh permainan Snake, tahu kan? Ular makan, tapi jangan sampai ngelilit sendiri. Kalau ngelilit sendiri kalian bakalan kalah atau game over. Oke? Mari kita lihat videonya. Nah, ini dia. Di situ ada sebuah ular makan, ngelilit. Kita jadi harus makan yang satu nanti setelah makan yang satu buah itu anggap aja kayak buah poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Di sini ada 4 digit skor yang bisa kamu dapetin. Skornya kan ketinggian skor. Itu ada 4 digit 1000 ya, bisa 1000 skor atau bisa 1000 lebih mungkin. Jadi skor gua baru 900, skor lu udah berapa? Gue udah 1000. Sombong-sombongan. Zaman dulu mana ada langsung nge-tweet, langsung posting Instastory, nggak ada. Cuman hanya ada game kebersamaan. Jadi tinggi skor. Yang paling tinggi siapa tuh? Kan? Tuh kita lihat, seru ya. Sampai panjang ngelilit, terus ngelilit sampai pada akhirnya kayaknya full layar. Ada laba-labanya juga tuh. Jadi setiap ada poin skor keberapa, ada laba-laba. Jadi kita harus makan gitu. Dililit. Jadi jangan sampai kena badannya sendiri. Kalau kena badannya sendiri biasanya langsung game over. Ya, sambil disimak ya. Nah, uniknya tampilan game ini benar-benar akan membuatmu mengingat kembali pada ponsel Nokia zaman dulu, seri yang dulu ya, jadul, dengan layar yang warna kuning, yang kecil, dengan seekor ular yang harus diarahkan menggunakan pad atau menggunakan angka. Cukup seru sih game ini menurut gue, karena game Snake yang dahulu hanya ada di HP jadul Nokia, kini sekarang udah tersedia atau available on Android or iOS. Coba bisa dicek di Play Store-nya, kayaknya ada. Jadi kita pengen, gue pengen nyobain dong. Kok gue jadi inget sih nonton video ini, pengen game Snake lagi, coba nyari di Play Store. Ada itu biasanya available, jadi kayaknya ada semua beberapa pihak yang ngeluarin aplikasi game Snake ini. Oke, cukup sampai di situ aja game Snake-nya. Ya pasti lu nostalgia kan, baru game yang pertama nih, masih ada 4 game berikutnya. Mari kita lanjut game yang kedua. Di urutan kedua ada Super Mario Bros. Siapa sih yang nggak kenal Super Mario Bros yang punya Nintendo, dikeluarkan oleh Elektronik dengan NES, Nintendo Entertainment System ya. Di situ serial permainan ini yang dirilis tahun 1985 ini menciptakan karakter Mario sebagai seorang lelaki berkumis yang mengenakan baju berwarna merah ya. Selain Mario, ada karakter lain yang muncul apabila pemain menggunakan mode two player, dua game, yaitu Luigi. Ya, dia dikenal sebagai adik Mario yang mengenakan baju berwarna hijau. Gameplay ini cukup sederhana. Mario dan Luigi akan menjelajahi kerajaan dengan melewati berbagai rintangan, mengalahkan prajurit hingga menyelamatkan sang putri pada tingkat akhir. Jadi biasanya pas final terakhir itu naik tangga. Pas final terakhirnya naik tangga, terus loncat ke bendera skor. Ya, penasaran kan? Ayo kita nonton videonya. Kita tampilin di atas sebelah sini. Word 1-1. Ada 3. Loncat. Ini agak dicepetin ya guys gamenya. Loncat, masuk ke dalam bawah tanah nih. Makanin koin-koin. Naik lagi ke atas.
Tik 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 tik. Loncat ke bendera. Masuklah ke castle, ke istana. Nah, di situ ada pemerannya Super Mario Bros-nya ya. Itu langsung biasanya. Nah, itu ada skornya tuh Mario. Ada time-nya juga. Nah, sekarang yang level keduanya, next skip yang berikutnya nih. Masuk ke dalam bawah tanah dari pot berwarna hijau. Biasanya tuh ada hijau tuh. Kalau mati. Nah, itulah game kedua. Seru. Masih mau lanjut ke guys? Masih mau lanjut? Oke. Break sebentar dulu ya guys, semua minum. Mari kita lanjut game yang ketiga. Di sini kita akan membahas game jadul yaitu Harvest Moon. Siapa sih yang nggak tahu Harvest Moon? Siapa sih yang bukan anak PS1, PlayStation 1? Ya kan? Ini gue akan membawakan yang konten tadi 5, termasuk yang Harvest Moon. Ini kayaknya kelas anak-anak kelas zaman dulu nih yang SD pulang sekolah, tapi jangan keseringan main game. Ini mah yang zaman dulu nih, misalkan hari Minggu atau pulang sekolah langsung nyari nih Harvest Moon. CD-nya di mana ya? Kalau macet PS-nya bus ditutup, diputar dulu, ditutup, baru tuh ke play kadang PS-nya ya. Oke. Selanjutnya ada game ini, game simulasi kehidupan yaitu Harvest Moon. Game yang dikembangkan oleh Natsume ini mengisahkan seorang karakter utama yang mengambil alih kebun milik kakeknya di Mineral Town dan hidup seperti layaknya manusia nyata. Di awal permainan ini kamu akan diajak berkeliling kota dan berkenalan dengan para penduduk setempat. Nih di sini gue kasih lihat contohnya. Contoh ininya ada gambar poster Harvest Moon-nya. Nah, selain mengurus kebun dan memelihara ternak, pemain juga diharapkan bersosialisasi dengan karakter lain yang terdapat dalam game ini, hingga tercipta hubungan yang baik. Jika telah sukses mengelola kebun dan berhasil mengupgrade rumah, pemain dapat menikah dengan karakter wanita di dalam game ini. Karakter wanita yang bisa dipilih antara lain Popuri, Anne, Karen, Ellie, dan Mary. Bila kamu telah melamar dan berhasil menikahinya, kamu juga bisa memiliki anak. Mari kita simak gamenya di sebelah sini. What is your name? Kita ngisi dulu nama kita siapa. Oke, di skip aja langsung. Nah, ini dimulai nih. Tuh ada, anjir. Inget zaman dulu banget ya main PS ya. Well, what do you think? Kayak gitu tuh ada teks-teksnya gitu bahasa Inggris. Sosokan ngerti aja, padahal mah bahasa Inggris nilainya jelek banget anjir. Tuh, jadi kita di perkebunan, ada bawa macul, kasih air, kasih bibit, ketemu kakek-kakek, biasanya ketemu temen, tanem, nungguin beberapa jam atau beberapa hari baru numbuh, ya kayak gitu ya. Seru sih kalau menurut gue game ini seru banget. Mari kita lanjut ke game yang keempat. Di sini gue akan bawain game yang akan gue angkat. Sebenarnya banyak game-game lama tapi cuma gue ambil 5. Yang ini game yang keempat, game Tetris. Siapa sih yang nggak tahu game Tetris? Dibawakan elektroniknya oleh Gimbot. Ya. Mendengar kata Tetris, bayangan kita akan mengarah pada sebuah permainan klasik di era tahun 90-an. Permainan Tetris dulunya sangat terkenal dan menjadi permainan yang sangat laris pada saat itu. Menurut catatan Wikipedia, sejarah awal permainan Tetris ini berasal dari Rusia. Diprogram dan didesain oleh Alexei Pajitnov. Nama Tetris sendiri berasal dari awalan numerik Yunani tetra yang berarti 4 bagian. Bentuk-bentuk dari permainan Tetris sesuai dengan namanya yaitu 4 bagian dibentuk berbagai bentuk. Cara bermainnya menumpuk bentuk-bentuk Tetris secara rapi, tidak ada celah dalam tumpukannya. Selain mengasihkan, permainan game ini juga membuat kita berpikir nih. Biasanya anak-anak tahun 90 bermain Tetris ini main tinggi-tinggian nilai. Sama kayak tadi halnya Snake ya, bermain tinggi-tinggian skor atau nilai dengan kawan-kawan yang nilainya tertinggi dia yang menang. Kita simak videonya. Play.
First game. Tuh, seru banget ya. Tuh biasanya ada A, kita pilih yang A ya. L, tuh huruf L, kayak huruf L. Jadi disusun, ini ada segi, ada apa? Segi 4. Ada yang bentuknya gini juga nih. Seru ya? Ada yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya, ada yang lurus. Kita cepetin. Tuh biasanya skornya tinggi-tinggi semua tuh. Kalau gue sih dulu kayaknya punya game buat ini yang warnanya kuning. Sekarang nggak tahu hilang tuh, bisa hilang. Baterainya dulu hilang, copot satu terus semuanya hilang. Lupa gue. Beli lagi. Marahin lagi. Oke. Sekarang kita lanjut game yang terakhir. Sekarang kita lanjut game yang terakhir, guys. Game yang kelima adalah Feeding Frenzy. Siapa sih yang nggak tahu game ini yang terakhir, cuy? Feeding Frenzy. Lu tau kan yang makanan ikan, bukan makanan ikan, tapi game ikan. Lu nyaplok ikan lagi. Lu lama-lama gede. Tapi giliran udah ada yang lebih gede daripada kita kabur. Itu dipergerakannya oleh mouse ya. Ini masuknya di electronic PC, personal computer. Ya, Feeding Frenzy bisa diklasifikasikan sebagai game PC legendaris. Game Feeding Frenzy aslinya diproduksi oleh Support Games dan dipublikasi oleh PopCap Games. Feeding Frenzy pertama dirilis pada tanggal 11 Februari tahun 2004. Wow, sudah hampir 16 tahun ya. Lebih malah ya. Di game ini, pemain akan berperan sebagai ikan yang kelaparan dan harus memangsa ikan lain agar ukuran tubuhnya jadi membesar dan naik level. Feeding Frenzy membutuhkan kelincahan dan kewaspadaan sebab di dalam laut yang menjadi setting tempatnya bertebaran ranjau-ranjau berbahaya dan mematikan. Selain ranjau, game ini juga menyediakan predator berukuran besar, ikan yang terpapar radiasi atau ubur-ubur yang menyengat yang perlu dihindari. Pemain juga bisa menangkap mutiara sebagai reward tambahan. Hanya di Feeding Frenzy, ikan kecil bisa memangsa hiu saat dirinya mencapai level 3. Game ini memang paling berkesan bagi masa kecil anak tahun 90-an. Nah, itulah game, 5 game yang bikin kamu nostalgia. Ya game favorit kalian yang mana? Komen di bawah. Komennya jangan yang aneh-aneh dong. Ini gue udah bikin konten buat kalian. Jangan lupa di like, oke? Oke, jadi itulah guys, game-game yang bikin kita jadi nostalgia. Mungkin dulu kalau kita punya game-game yang udah gue bahas tadi, kita merasa, wow gila, gue punya handphone Nokia. Walaupun layarnya cuma warna kuning atau LCD-nya warnanya putih, gila, wow. Pengen ada rasa, misalkan kita belum punya nih, gue pengen minjem dong. Tapi ada temen yang, siapa lu? Siapa lu? Baiklah, suara motor lewat. Nah, komen di bawah jika kalian punya tentang nggak mau flashback, misalkan Pan makanan dong, tentang apa dong yang enak-enak, yang seru-seru lagi gitu. Nanti bakal gua angkat komentar kalian, bakal gua masuk dan nanti bakal gua follow up gitu ya. Tim editing mohon maaf, kasih animasi dong. Kasih animasi apa aja gitu. Nungguin ya. Udah kayak TikTok. Nungguin ya. Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku bukan yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari. Kenapa jadi TikTok? Oke guys, cukup segitu aja konten yang gue bawa hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, atau yang belum nonton video gue sebelumnya,
sambil diklik, ditonton, di like juga. Yang belum subscribe, yang udah nonton ini nih video, jangan lupa di subscribe, di tombol lonceng. Oke guys, nanti gue akan bawain konten-konten yang lebih seru-seru lagi. Komen di bawah pendapat, gue butuh pendapat kalian semua. Goodbye, goodbye, goodbye.